penjelasan. Jadi di ayat ke-10 surat Al-Ahqaf ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita ya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah memberikan informasi juga kepada kita tentang bagaimana seorang Bani Israel. Bani Israel itu dua kemungkinannya agamanya, Yahudi atau Nasrani. Ya, itu Bani Israel yang disebut dalam Al-Qur'an. Sedangkan orang kafirin Quraisy, orang Mekah, tidak disebut Bani Israel dan bukan keturunan Bani Israel, tapi mereka keturunan Bani Ismail yang disebut dengan Syobiin alias orang yang tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau tahu tentang itu yang ada di Taurat, Injil dan Zabur. Nah, mereka belum pernah tahu tentang itu dan sekarang diberitahu oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan, kemudian ada seorang yang sudah baca kitab Taurat, Injil, dan Zabur, kemudian dia memahami Al-Quran, mendengar Al-Quran, kemudian dia beriman. Nah, sedangkan sebagian di antara mereka kebanyakan menyombongkan diri. Jadi ada orang-orang Yahudi Nasrani yang kemudian masuk Islam karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Meskipun mereka membawa kitab Taurat, membaca kitab Injil dan kitab Zabur, tapi kalau dalam kalbunya ada kezaliman, maka itu tidak akan mendapat petunjuk. Ya, Bapak Ibu, apakah kita pernah berbuat zalim? Pernah. Kalau ada yang belum, saya perlihatkan perbuatan yang dolimnya ya. Tapi ulah kaum cina biasa terkedahnya. Kenapa? Nabi Adam pun ketika berada di dunia, yang pertama kali beliau lakukan adalah mengakui pernah berbuat dolim. Mana buktinya? Apa yang doa Nabi Adam, Bu? Masih ingat? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita juga sama, ya Allah, ya Rabbana, banyak sekali kezaliman yang aku lakukan. Kezaliman yang paling nyata sekarang adalah ngadul. Ya, jadi ngedul itu kezaliman, mendolimi diri sendiri. Kudu nama rancingus. What is the meaning one rancingus? Terus tangginas, terus naon deh Bu? Pokoknya mah semangat gitu ya. Yes, 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 kan biasa kan gitu. Pas diajak ngaji, no, 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 gitu ya. Diajak karena botram, karena kuliner, mau langsung diajak ngaji, no, 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 kan gitunya. Maksudnya gancang nunutan. San gitu teh Bu. Kurang, nah kamu duduk kabaturnya. Orang teh aslina kitu. Mun diajak kana bener, sok melempem. Tapi lamun diajak kana teu ecreug, ya, wah langsung pokoknya keluar energinya teh punya. Baik. Ayat ke-11. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tidak mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka berkata, ini adalah dusta yang lama. Jadi Al-Quran dianggap sebagai dongeng, dianggap sebagai dusta oleh mereka, dianggap sebagai karangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah. Dan sebelum Al-Quran ini telah ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, namanya kitab apa Bu? Taurat. Nah, sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab. Jadi Al-Quran ini membenarkan apa yang diturunkan Allah dalam Taurat. Tetapi mereka sudah selewengkan. Ada perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian loba. Nah, itu perjanjian saeutik. Nah, ayaring kesanana sesuai dengan perut masing-masing mereka memanfaatkannya. Dipilih-pilih. Nah, dipilih. Anu sesuai diambil, anu sesuai dipicen. Al-Quran tidak boleh demikian. Nah, semuanya harus diterima gitu. Perkaranya kita sudah mampu atau tidak, kepada Allah lah kita berserah diri. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi usahakan kalau ada perintah Al-Quran, lakukan.
ketika mau dilakukannya kemudian kita tidak mampu, maka katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itulah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulah kumeok memeh di pacoknya gitu. Asal orang gitu Bu, sebelum bertanding udah kalah. Jangan. Jadi kita berjuang untuk mampu mengamalkan apa yang diperintahkan Al-Qur'an. Nah, kemudian disebutkan di sini Al-Qur'an adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan ditulis disampaikan dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Memberi peringatan artinya mereka diingatkan jangan berbuat zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang ihsan, kepada yang berbuat baik. Hei yang berbuat baik, berbahagialah. Nah, kemudian di sini di ayat yang kita ulang 3 kali tadi, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. La haupun walahum ya janun ya. La tahop wala tahjan. Nah, itu ya. Jangan khawatir dan jangan takut.